Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Ini lagi muncul lagi orang-orang yang bermasalah soal naturalisasi. Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini ya cuy ya. Nah cuy ya, Anita Jakoba ditegur partainya gegara kritik naturalisasi timnas Indonesia bawa-bawa nama Prabowo. Sebelumnya, Ibu Anita ini berharap Kevin Dix ini menjadi naturalisasi terakhir yang membela timnas Indonesia. Nah, dia juga berharap PSSI dan Kemenpora memperhatikan pemain lokal. Nah, akibat dari pernyataan tersebut, akun Instagram Ibu Anita ini mendapat serangan dari netizen. Sejumlah netizen menilai Anita ini melakukan blunder ya. Seharusnya dia nggak perlu menyenggol timnas Indonesia. Selain diserang netizen, Partai Demokrat yang membawahi Anita Jakob akan menindaklanjuti sang politisi ini cuy ya, karena Bu Anita tersebut tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana tanggapan penggemar fans sepak bola Indonesia? Yuk kita simak videonya. Bisa nggak sih kita nggak usah musingin hal-hal kayak gini? Kemarin tuh siapa tuh dari host YouTube tuh, siapa namanya tuh, dia bilang Garuda Bule tuh. Siapa namanya? Aduh lupa gue. Bodoh amat lah, gue nggak peduli juga mau dia. Sekarang siapa namanya? Komisi 9 DPR RI, Anita Jakoba Gah. Saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Nggak ada. Iya cuy ya, nggak ada selama ini yang mengatakan bahwa Indonesia tuh miskin atlet. Ya, lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka nggak ngelanggar hak siapapun, mereka nggak ngelanggar juga patriotisme. Ini cuma masalah kualifikasi, kualitas, skill yang dibutuhin sama timnas. Udah itu aja. Soal persaingan, mereka nggak nutup persaingan apapun. Benar-benar. Indonesia asli juga tetap bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Yang penting mereka punya kualifikasi itu. Di sana ada Yakob, ada Yance, ada Marcelino. Ada siapa lagi? Ada Rizky Ridho dan lain sebagainya. Banyak juga kok. Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi. Udah itu aja. Benar-benar. Bilang mereka orang luar. Jangan bilang orang luar, Bu. Mereka punya darah keturunan Indonesia juga. Saya nggak setuju sama pernyataan Ibu bilang orang luar. Di dalam tubuhnya mereka tuh ngalir juga darahnya Indonesia. Orang luarnya di mana? Lagian mereka masuk ke timnas juga membawa hal positif kok. Dengan pengalaman-pengalamannya mereka di Eropa, itu menjadi hal yang positif juga untuk pemain timnas yang lain. Bener tuh ya, dengan pengalaman atau keahlian mereka itu bisa menular kepada pemain lokal kita ya cuy ya. Yang khususnya nggak pernah main di Eropa. Gua udah seneng Kevin Dix nanti tanggal 7 disumpah. Masih juga permasalahan soal naturalisasi. Apaan sih? Pernyataannya Ibu ini hanya akan mengganggu konsentrasinya mereka. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka. Bu, kita besok tuh punya match penting tanggal 15 itu lawan Jepang. Itu bukan gampang lawan Jepang tuh, susah aja susah kita besok. Karena kuat banget ya. Pernyataan seperti ini, kalau misalkan sampai ke telinganya mereka nanti, itu juga bisa ganggu konsentrasinya mereka ya Bu. Udahlah, dukung aja ngapa sih? Sewot amat. Bener cuy ya, apabila berita ini sampai ke telinga para pemain kita itu akan membuat kendor semangat mereka cuy ya, maka konsentrasinya akan terganggu ya. Ya, DPR kembali berulah di mana mereka mengatakan kalau saya harap ini yang terakhir ya. Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar? Ya, wajar ya. Menurut mereka Indonesia ini sudah banyak atlet, tapi Bu, ini supporter timnas. Saya supporter timnas, pendukung timnas, merasa kalau atlet kita itu kurang berkualitas, di mana mereka sebagai pesepak bola tidak hanya memiliki skill sepak bola, tapi juga memiliki skill MMA. Ya, jadi ada 2 pertandingan di lapangan itu, tidak hanya sepak bola, tapi juga MMA. Jadi mereka itu tidak punya skill sepak bola aja cuy ya. Jadi mereka juga punya skill MMA ya kan. Premannya Indonesia. Makanya kita butuh untuk bersaing di Asia, bahkan dunia, butuh pemain naturalisasi. Dan Bapak ini satu lagi ya, wajar kalau kita butuh naturalisasi Pak, karena kita ingin bersaing di level Asia bahkan dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya banyak atlet di Indonesia. Ucap Bu Anita Jakoba, anggota Komisi 10 DPR RI. Di dalam pembahasan proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain timnas Indonesia putri. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini, Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI
dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri, tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun, berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih, Bu. Jadi secara tidak langsung ibu ini tidak setuju dengan proses-proses naturalisasi, dan dia mengatakan kenapa kita tidak memanfaatkan talenta atlet-atlet lokal kita. Jadi ibu, saya kasih tahu di sini, mereka itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Kenapa? Karena mereka mempunyai darah keturunan Indonesia. Jadi kalau ibu protes mereka tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dan ibu menganggap mereka itu bangsa asing, sini saya kasih tahu. Kenapa tidak sekalian saja ibu buat undang-undang melarang setiap warga negara Indonesia dilarang menikah dengan bangsa asing? Buat saja undang-undang seperti itu kalau memang tidak mau dihadirkan dengan pemain-pemain keturunan. Jadi simpel saja. Jadi sekali lagi ibu, mereka punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia karena mereka punya darah Indonesia. Oke, apa yang perlu diragukan buat mereka? Secara skill, mentalitas, teknik, mereka lebih baik daripada kita, daripada pemain-pemain lokal. Bukan berarti saya merendahkan pemain-pemain lokal, tapi kita harus buka mata bahwa mereka memang lebih baik. Dan impact dari pemain-pemain keturunan itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Standar pemain untuk masuk di timnas Indonesia itu sudah tinggi. Jadi kita sudah punya standarnya nih. Begini kualitas pemain yang harus masuk di timnas Indonesia, tidak pemain-pemain yang biasa-biasa saja. Oke. Sekarang kualitas pemain yang masuk ke timnas Indonesia sudah punya standarnya karena dihadirkan oleh pemain-pemain keturunan yang sangat baik. Oke. Saya ingin bisa samai level pemain-pemain lokal kita dengan pemain keturunan seperti Tom Hayek. Saya rasa tidak ada. Bukan berarti pemain lokal kita rendah, tapi cara mereka berlatih di luar sana lebih baik. Oke. Jadi ibu jangan protes ya buat untuk pemain-pemain keturunan kita. Mereka punya hak yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Oke. Prinsipnya proses naturalisasi ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia, hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda, tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Contoh untuk sepak bola bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20 dan U23
yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Jadi itulah cuy ya, tanggapan dari fans sepak bola Indonesia yang sangat kecewa atas kritikan dari Ibu Anita tersebut cuy ya. Jadi doakan saja ya, semoga timnas kita ini dapat bermain dengan baik karena sebentar lagi akan berhadapan dengan Jepang. Dan kita support bersama-sama agar timnas kita ini semakin semangat untuk berjuang mati-matian untuk Indonesia.